deg-degan banget deh. Soalnya aku udah lama gak buat konten lagi. Hihi. Kok jelek banget? Hai, welcome back to my channel di Anissa Vera, Anya 2. Dan setelah 5 bulan lebih aku nggak buat konten video apapun, kemarin tuh aku iseng ngeliat komen-komen kalian, walaupun gak banyak tapi itu membuat aku, wah aku harus share video nih, apalagi sekarang minggu-minggu ini UB ada momen spesial. Kalian yang keterima di UB pasti tahu nih apa. Kalian jangan lupa like, subscribe, dan komen, juga share ke teman-teman kalian bahwa ada video baru di akun aku. Karena subscribe itu gratis, guys. Nah, minggu-minggu ini UB itu punya event spesial yang dinanti-nanti para maba. Setelah 2 tahun corona, kalian nggak ada event ini. Kali ini UB offline untuk ospeknya. Dan kalian pasti menemukan konten-konten di TikTok dengan hashtag Adicita60. Iya nggak? Pasti kan? Dan itu kocak-kocak semua karena video mereka berdurasi 2 menit. Dan 2 menit itu lama banget untuk perkenalan. Dan kali ini aku juga pengen nih bahas sesuatu berbau ospek yang udah aku lakuin di tahun 2019. Asal kalian tahu, tahunku ini adalah tahun terakhir ospek sebelum pandemi. Jadi setelah tahunku ini 2 tahun berlalu itu nggak ada ospek offline. Itu kayak kurang banget ya sih buat maba, karena ini tuh adalah hal yang ditunggu-tunggu, walaupun emang menegangkan, tapi kan ya kita mau dong merasakan gimana euforianya jadi maba dan di ospek oleh kakak tingkat di universitas, karena ini beda banget sama momen ospek di SMP dan SMA. Jelas-jelas sangat beda banget. Sebelumnya aku juga mau ngucapin selamat buat kalian yang masuk ke Universitas Brawijaya. Kalian hebat banget. Banyak tuh konten-konten TikTok yang FYP di beranda aku, dan mereka semua adalah maba 2022. Asal kalian tahu, UB juga menjadi salah satu universitas yang menerima banyak banget mahasiswa baru. Dan karena itu, UB tuh nggak semuanya ospeknya dilaksanakan secara offline. Ada beberapa mahasiswa baru yang melaksanakan ospek itu secara online. Kan kasihan banget, kayak nggak adil banget. Oke, langsung aja ke pengalaman aku. Jadi di tahun 2019 kan aku masuk UB nih. Nah, terus kebetulan itu sebelum pandemi, jadi aku bisa menikmati ospek secara offline. Dan asal kalian tahu, ternyata ospeknya nggak cuma satu. Dan aku sangat terkaget-kaget. Aku sangat terkejut. Awalnya aku juga mikir gitu aja, palingan cuma satu, terus nggak jauh beda sama di SMA. Karena kan di SMA itu ospeknya kan udah mulai menegangkan ya, nggak kayak di SMP. Cuman aku mikirnya nggak beda jauh dari itu gitu loh. Nih yang pertama ya, namanya ospek universitas, atau biasanya di UB dikenal dengan Raja Brawijaya. Konten video perkenalan Adicita60 itu, nah itu ospek universitas. Nah, ospek Raja Brawijaya tuh. Di ospek univ ini, aku dulu berlangsung selama 3 hari. Dan 3 hari itu, kan masuknya itu, aku lupa di jam berapa. Sekitar jam 5 kalau nggak salah, itu udah ada di sana. Jam 5 atau setengah 6 gitu lah. Lah, berhubung rumahku ini jauh sekali, menuruni bukit, menaiki bukit. Sebenarnya nggak jauh, tapi karena, ya menurut aku jauh sih. Karena kan aku pakai motor. Dulu tuh aku awal maba nyebut motor itu bukan motor, aku nyebutnya sepeda. Sedangkan teman-teman aku dari Jakarta dan lain-lain sebagainya itu kan mereka nyebutnya adalah motor. Sedangkan kalau di sini motor itu biasanya kita sebut sebagai montor. Montor itu mobil. Dan aku nyebutnya, iya aku pakai sepeda. Teman-teman aku kaget, hah dari Batu ke Malang pakai sepeda? Kamu ngayuh nih? Hah? Kan motor? Enggak kan, tinggal ngegas gitu. Terus temen-temen aku kan kayak ketawa gitu, kira aku tuh ngayuh gitu loh dari Batu ke Malang. Ya nggak mungkin lah, jalannya aja naik turun gitu loh. Dan aku tuh berangkat dari Batu jam setengah 4 kalau nggak salah, jadi masih gelap banget. Dan itu dianterin sama ibu aku, karena kan kalau maba itu katanya nggak boleh bawa kendaraan. Kalau rumahnya jauh sih sebenarnya nggak apa-apa sih, asal kalian pinter-pinter aja parkirnya di mana gitu. Kalau terpaksa kan gimana lagi ya? Kalau nggak ada yang nganter kasihan juga, orang tua nganter subuh-subuh, tapi aku dianter gitu. Asal kalian tahu, yang dibawa itu banyak banget. Dan kalian harus memenuhi itu, dikasih waktunya tuh nggak banyak. Tapi ini jangan ditiru ya. Ini jangan ditiru, tapi ini bagiku kayak pengalaman yang harus di-share dan lucu aja, cuman nggak boleh ditiru ya. Ya terserah kalian sih.
Tapi ya alangkah baiknya jangan ditiru gitu. Jangan ditiru gitu loh. Aku tuh beli paket ospek. Biasanya kalau kalian masuk, itu kan ada grup-grup. Nah, grup-grup itu nanti ada yang menawarkan tuh paket ospek yang kalian udah dapat name tag dan terus layer, buku, sandal jepit, terus abis itu apalagi roti-roti gitulah yang sesuai ketentuan gitu. Jadi aku beli itu karena kan ya aku takut salah ya guys. Jadi ambilnya itu kayak aku kaget juga di sana tuh yang antri bener-bener banyak banget. Jadi aku juga berpikir nih mahasiswa pinter banget cari lapangan pekerjaan gitu loh. Mereka buka jasa ospek dan menyiapkan keperluan-keperluan mahasiswa baru. Mereka yang kayak dari Medan, dari mana-mana yang tahu nih di Malang yang jual ini tuh di mana, jual ini tuh di mana, kan kasihan. Jadi mereka memanfaatkan hal itu sebagai peluang bisnis gitu. Dan itu ya sangat menguntungkan banget karena pas aku di sana antrinya bener-bener banyak banget kayak sembako. Terus habis itu aku diantar dan diturunin di gerbang, dan di gerbang itu udah ada kakak-kakak yang ayo deh cepet, jalannya cepet gitu kan. Iya aku ya cepet dong, kan pakai rok hitam putih lagi, kan susah ya jalannya. Terus ya udah kita cepet-cepet gitu. Waktu udah baris nih, tiba-tiba nama aku dipanggil sama kakaknya. Siapa yang di sini? Namanya Anissa Vera Oktaviani. Terus kaget dong. Saya kak gitu. Kaget, kira-kira aku melanggar apa gitu kan. Ternyata aku nggak melanggar apa-apa. HP aku tuh ketinggalan di ibu aku. Sedangkan kan aku harus kalau pulang harus telepon karena kan aku dijemput, diantar gitu loh. Ya udahlah, aku dari gerbang ke tempat aku baris tuh jauh banget. Terus abis itu aku suruh balik ke gerbang ambil itu. Bayangin aja dengan terpontal-pontal, dengan aku pakai rok, pakai sepatu, nggak nyaman banget, udah tasnya berat, kayak aku cuman ambil HP untuk aku dijemput lagi. Untungnya itu kakaknya baik, nggak marahin aku gitu loh. Banyaklah kegiatannya, kalian bisa merasakan sendiri ya. Ada kegiatan yang menegangkan, ada yang seru, ada yang apa ya, yang dimarah-marahin juga masih ada sih pada 2019, aku nggak tahu yang sekarang ya. Terus habis itu acaranya juga menurut aku di tahun 2019 tuh seru karena kan yang kita dari SMA nggak ada gedung yang seluas itu gitu, kita di gedung UB. Terus waktu udah hari ketiga nih, waktu udah selesai, udah kelar nih ospeknya, kita kan keluar nih. Ini juga rame nih di TikTok. Kalian kalau mengikuti pasti juga tahu ada yang post konten mereka waktu keluar gerbang tuh dikerubutin sama orang nggak dikenal, dan padahal itu mahasiswa juga gitu loh. Tapi mereka kayak punya organisasi di luar kampus yang sama kakak-kakak ospeknya tuh diginiin, Dek, nanti kalau ada orang ngasih brosur atau ngasih apapun ke kalian di pintu keluar, jangan diterima gitu kan. Terus kita sebagai maba kan nggak tahu apa-apa, terus kayak ini kenapa kok nggak bisa diterima, ini kenapa nggak boleh diterima, emang bahaya ya gitu kan, kita nggak tahu sih. Peleton ya namanya, bukan peleton deh, barisanku deh, grupku itu loh. Jadi ceweknya itu satu baris di tengah gini, yang kanan kiri tuh cowok, dan mereka tuh bikin benteng gitu loh. Dan kita kayak gandengan satu sama lain biar kita tuh nggak sampai pecah barisannya, dan mereka ini nggak bisa masuk ke barisan kita nih, organisasi-organisasi luar kampus. Kita bener-bener setakut itu dan bingung ini apa sih, orangnya yang ngerubungin kita banyak banget. Tapi didramatisir oleh kakak-kakak ospek yang jangan diterima. Kita kan jadi bingung, kayak seolah-olah ini kriminal gitu, padahal kan enggak. Kalau kalian mahasiswa yang semester 3, 4 juga bisa memilih kan, pilihannya tuh mau kemana gitu. Nah, nggak sampai di sini aja. Aku kira ospeknya itu ya udah, ospek ini terus selesai. Ternyata ada 2 ospek lagi, yaitu ospek fakultas dan ospek jurusan. Selamat ya untuk kalian yang udah melewati ospek universitas, karena masih ada 2 ospek lagi yang menunggu kalian. Kalian udah masuk kuliah secara intensif, dan itu offline kan aku dulu. Jadi kalian kayak Senin sampai Jumat kalian kuliah nih. Terus abis itu Sabtu Minggu kalian ospek. Nah, ospeknya itu bisa jadi minggu ini ospek fakultas, terus minggu depan ospek jurusan kayak gitu. Itu berlangsung selama beberapa rangkaian gitu, aku lupa berapa kali. Pokoknya ospek dan kuliah pada saat itu berjalan secara bersamaan. Kalau universitas kan mungkin saking banyaknya orang gitu, menegangkan tuh nggak semenegangkan itu. Kalau ospek fakultas itu bener-bener aku takut banget sih, kayak tegang gitu loh pada saat itu. Aku nggak tahu ya sekarang masih zaman nggak kayak
diketeriakin kayak jalan cepet deh gitu kan. Sebenarnya itu bukan gimana-gimana sih, tapi kan namanya maba juga takut gitu loh. Aku disuruh hafalin lagu yang banyak banget, lagu mahasiswa, marsnya FISIP gitu, terus abis itu kayak visi misi, dan itu bener-bener aku hafalin satu-satu sama teman-teman waktu nunggu di gerbang gitu. Masuknya juga sama pagi gitu, dan kita disuruh bawa bekal yang ketentuannya tuh harus gimana-gimana gitu kan. Karena aku kasihan nih, teman-teman aku kan kayak merantau gitu, mereka di kos-kosan gitu, sedangkan aku kan di rumah walaupun rumah aku jauh. Jadi aku memanfaatkanlah peluang itu, jadi aku kayak buka nasi bungkus itu sesuai dengan ketentuan, masakin buat mereka yang merantau karena kasihan juga kan. Pagi-pagi warteg nggak ada yang buka, terus mereka juga masih di kos-kosan, nggak ada yang masakin kan, kasihan. Kalau ospek jurusan kan lebih ke ilkomnya, ya udah intinya ya lebih mengenalkan si ilkom ini. Kalian sepanjang masa ospek beberapa rangkaian ini, setiap kuliah umum pun kalian diwajibkan memakai name tag. Jadi ketara banget nih, ini maba gitu loh. Nggak tahu kenapa, pokoknya ketara banget. Dan kalau kalian kuliah harus pakai baju yang rapi, baju yang sopan gitu. Aku pernah satu kali kuliah, kan biasanya tuh kayak sidaknya itu nggak tentu waktu aku pakai rapi nih, kemeja rapi gitu, pakai nemtek rapi gitu, nggak ada nih pemeriksaan. Tapi waktu aku pakai kaos terus pakai jilbab kan nggak ada kerahnya nih, nah itu tuh diharuskannya itu ada kerahnya. Nah waktu aku pakai itu ada sidak, dan aku kena lah itu pelanggaran, satu pelanggaran itu nggak pakai kemeja rapi pada saat itu. Juga ada yang namanya, kalau nggak salah open house deh. Nah itu tuh kayak penutupan seluruh rangkaian Raja Brawijaya, dan ada demo beberapa UKM dan LSO yang bisa kalian ikuti gitu. Jadi seru, ada gestarnya juga, siapa ya dulu, pokoknya ada deh artis siapa gitu. Dan kebetulan kloterku itu nggak kebagian si artis ini, jadi cuman kebagian kayak nari-nari gitu, nyanyi-nyanyi, pokoknya seru open house. Dan kita kayak dikasih brosur-brosur sama kakak-kakak itu LSO UKM apa aja gitu. Jurusan juga ada, di fakultas juga ada, nanti kayak promosi gitu loh, apa yang pengen kalian ikuti dan gimana pendaftarannya gitu. Kalau kalian ospek itu yang agak niat ya, di akhir nanti kalian tuh dapat sertifikat kalian lulus dari ospek atau enggak. Sertifikat dari ospek ini nanti ditanyain waktu kalian daftar sidang skripsi atau mau kelulusan lah intinya. Ini sebagai syarat kalian lulus dari jurusan kalian gitu. Dan nanti di setiap kayak ikut organisasi juga ditanyain apakah kamu punya sertifikat ospek dan dinyatakan lulus. Itu biasanya ada juga ditanyain, karena kan itu sebagai bentuk kamu bersungguh-sungguh untuk melakukan kuliah ini gitu. Pokoknya intinya semangat aja deh kalau ospek, seru. Karena kalian juga tahun ini harus bersyukur karena udah melaksanakan ospek secara offline. Dan untuk yang masih online, jangan bersedih hati. Aku juga nggak tahu kenapa, paling karena protokol kesehatan juga ya alasannya. Dan untuk kalian yang belum keterima di UB, jangan menyerah karena tahun depan juga masih ada. Dan pokoknya intinya kalau ospek dinikmatin aja, karena kayak aku nih sekarang semesternya udah semester tua, udah semester 7, dan itu kayak kangen masa-masa ospek gitu loh. Jadi kalau kalian mengeluh, aduh capek banget ospek pagi, Sabtu Minggu waktunya main ke Malang, muter-muter Malang tapi malah ospek gitu, sabarin aja karena nanti kalian juga akan kangen dengan momen seperti itu gitu loh. Jadi pengalaman aku tentang ospek kayaknya segitu dulu. Sekali lagi ini berdasarkan pengalaman aku ya, jadi kayak setiap tahun itu bisa jadi beda dan bisa jadi sama, pokoknya intinya dinikmatin aja gitu. Dan kalau kalian punya pertanyaan ataupun punya ide konten, bisa langsung komen ataupun DM aku di Instagram aku, namanya Anissa Vera juga, A-nya 2 belakangnya. Terus habis itu jangan lupa kalian share ke teman-teman kalian bahwa ada konten baru dan mungkin ini bisa bermanfaat untuk kalian ke depannya. Terima kasih, bye-bye.